Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta, netizen, subscriber dan juga para pemerhati dari channel Paduan Gaul yang budiman dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga sehat rohaninya, sehat jasmaninya dan semoga saja dimudahkan untuk melaksanakan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi pemirsa yang selama ini menyimak setiap konten-konten dari channel YouTube Paduan Gaul dan Pemuda Gaul Nusantara, semoga saja mendapat dampak positif bagi pribadi Anda dan keluarga, dan lebih-lebih semoga saja nantinya pun akan dimudahkan untuk paham mengenai isi atau beberapa hal positif daripada konten-konten yang Anda simak. Dan terima kasih selalu kami sampaikan kepada pemirsa semuanya yang sampai detik ini, sampai hari ini selalu mendukung, menyimak berlangsungan dari channel YouTube Paduan Gaul dan juga Pemuda Gaul Nusantara. Semoga dari kami dan seluruh tim kami tetap diizinkan eksis, menemani para pemirsa semua dan juga membawa hal positif. Dan sedikit narasi di kesempatan ini pemirsa, di mana di kesempatan kali ini momen ini yaitu momen mendekati malam 10 Suro, di mana banyak orang mengatakan baik itu melalui media ataupun melalui ucapan bahwasanya tatkala 10 Suro disitulah puncak para spiritual yang kondang di Nusantara ini, mereka menjalankan lelaku hingga mampu menembus daripada jalur langit. Dan daripada hal itu sendiri, banyak dari kalangan manusia di Nusantara ini konon katanya sudah membuktikan banyak dampak-dampak dari jalur langit. Di antaranya yang pasti akan ada pertempuran gaib yang sampai mewujud secara nyata, seperti datangnya bola api atau banaspati ataupun daripada makhluk-makhluk yang lain. Dan sedikit saya tarik ulur, beberapa waktu ini di tempat kami sendiri seringkali terjadi hal-hal yang tidak semestinya, di mana ada beberapa hal yang ganjil terkhusus di wilayah kami ini, di mana ada kejadian-kejadian yang agak lumayan, kalau kita menyebutnya mungkin biasa saja, namun agak kurang sesuai, di mana beberapa hari ini ada hal-hal yang sifatnya mengganggu, entah itu bayangan, entah itu hal-hal yang lain. Apakah daripada kejadian ini juga wujud nyata salah satu dampak daripada mendekatinya malam 10 Suro atau yang dikatakan malam puncak jalur langit? Kita akan cross check di kesempatan kali ini mengenai perihal sisi gaibnya. Dan lantas bagaimana apa yang semestinya kita kerjakan? Yang pasti sebagai pribadi manusia pun selayaknya kita mengerjakan sesuatu, yaitu ya ketaatan pada Allah, mengerjakan perintah-perintah dari Allah, dan juga dihilangkan, dikikis daripada apa yang selama ini menjadi keinginan-keinginan yang tidak sesuai saat kita beribadah. Itu yang kami selalu sampaikan. Dan sedikit dari narasi kami, semoga bisa dipahami. Kita akan cross check apa sisi gaibnya, apa pengaruhnya kepada mungkin lingkungan dari kami ini, dan juga dampak-dampak kepada kami. Disimak dari awal sampai akhir, semoga nanti bisa dipahami, dan jika mengalami hal yang serupa pun nantinya dimudahkan untuk mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala yang kami sampaikan. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya masih ditemani mediator teman saya, yaitu Mas Hamid. Bapak Hamid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Mak? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Beberapa hari ini mengalami hal-hal yang agak mungkin, kalau kita mungkin menyebutnya biasa, tapi agak tidak seperti pada umum biasanya. Mungkin dihadapkan datangnya orang-orang tertentu lah, ataupun seolah dorongan bisikan yang begitu kuat ya, atau yang kayak apa yang Anda alami? Kalau saya saat ini ya untuk
pikiran itu kurang jernih, Mas. Hmm. Untuk memikir lebih jernih itu lebih sulit daripada hari-hari sebelumnya. Kalau saya sendiri. Kalau teman-teman kan banyak juga Iya. ya hampir serupa. Dan ada beberapa kemarin kan juga sosok-sosok yang seolah tergambar gitu loh. Iya. Itu juga Anda mengalami. Ya mengalami tapi dalam mimpi. Dalam mimpi. Iya. Tapi nggak sampai mimpi basah, toh? Oh tidak itu. Alhamdulillah. Oke, Iya. lancar ya mancing. Lancar alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Yang jomblo nanti jangan meri atau iri. Olinya selalu fresh. Wih, lah itu. Lah itu loh. Aduh. Nanti ada waktunya, Mas. Tenang Siap. aja. Siap. Siap ya, Pak? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin Sang Hyang Nurcahyani Nirwana, seluruh efek negatif dan jasad mediator ini di dalam jasadnya, dalam tubuh dari setiap lapisan kulit dan atau dari apapun semua uap terlempar. Allah. Jadi pikiran yang selama ini mengganggu pikiran otomatis hancur sehancur-hancurnya. Sallallahu ala Muhammad. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin beliau guru saya, makhluk gaib yang selama ini beberapa waktu akhir-akhir ini seolah mewujud dan membayangi daripada orang-orang yang ada di sekeliling kami ini sebagai sosok-sosok tertentu, yang dimana makhluk gaib tersebut dampak daripada dekatnya dengan malam 10 suro, puncak malam spiritual jalur langit dari makhluk gaib yang asli yang paling kuat. Tarik tangan saya. Kuasai sallallahu ala Muhammad. Nyambung, bisa berbicara bahasa manusia. Sallallahu ala Muhammad. Ada Saya nggak ada apa-apa, biasa saja. Kamu siapa? Otomatis menguasai full. Saya golongan jin. Kamu golongan jin. Jin apa? Jin apa Jun? Jin. Kalau kamu ngaku-ngaku jin, otomatis ketahuan terpotong-potong tubuhmu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ketahuan. Jelas ketahuan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bahkan langsung dibakar. Iya. Dibakar. Kamu siapa? Saya golongan iblis. Woi. Iblis yang kayak gimana? Kalau kamu berdusta mengaku-ngaku, saya mohon pedang di tangan kanan saya ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya golongan iblis yang ada di sekeliling tempat kalian ini. Terus Bukan hanya saya saja, tapi banyak golongan-golongan yang lainnya terus yang mengintai tempat kalian ini. Lah kenapa diintai? Ini tempat ya agak bagus sekali ya, tidak jelek sekali ya, tidak biasa saja. Banyak yang tidak suka kalian. Weh, Entah itu golongan fasik yang dari golongan manusia ataupun golongan iblis yang langsung kalau kamu diperintah berdusta dari ini tembus dadamu. Saya tidak berdusta. Pedangnya nggak bisa tak patenkan dulu di dada. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dah, jelaskan saja sendiri. Wih, oke. Kalau kamu tidak berdusta, pedang itu otomatis tergeser ke belakang. Oh Allah. Mbak Iblis, kamu asli iblis? Dah.
Atau jin dulunya? Tidak. Atau dulu siluman? Saya dilahirkan dari golongan iblis juga. Oh. Iblis dari langsung api neraka berarti. Tidak. Lalu apa dari api unggun? Tidak. Weh. Yang menciptakan saya ataupun yang melahirkan saya itu bukan dari golongan iblis yang tercipta dari golongan api langsung. Tapi dari apa? Dari perbuatan-perbuatan manusia. Perbuatan yang kayak apa? Syirik kepada Tuhannya. Weh, syirik kepada Tuhannya, Ya. menyekutukan Allah berarti. Contohnya kayak apa? Mempelajari keilmuan hitam. Wih, Yang dimana ilmu hitam itu dipelajari untuk mencelakai orang lain. wih. Emang ilmu ada warnanya? Tidak ada. Kok ada ilmu yang hitam, ada yang putih, ada yang hijau? Itu kan biar mudah manusia menyikapinya. Terus, ngomong-ngomong, kamu tercipta dari perbuatan, mohon maaf, dosa manusia. Jauh dari tempat ini apa tidak? Jauh. Saya Saya bukan tercipta dari dosa manusia. Terus, Saya dilahirkan dari golongan iblis yang dimana golongan iblis itu tercipta dari perbuatan manusia menyirikan, menyekutukan Iya. Allah. Itu yang saya maksud. nah emang saya memancing gitu kok. Ya itu kan udah jelas, berarti asal usulmu kamu dari leluhurmu yang tercipta dari perbuatan manusia. Ya, Manusianya masih hidup sampai detik ini. ya jelas masih. Sehat mereka. Tidak. Loh kok tidak? Hanya anak turunnya saja yang masih hidup. Terus bagaimana proses Anda dan golongan yang lain kok bisa sampai tempat ini? Apa yang Anda lihat? Lalu apa yang membuat Anda tertarik? Kami ini manusia kecil. Yang mengintai tempat kalian itu bukan hanya dari golongan kami saja, Terus golongan apa? tetapi golongan jin, golongan siluman, ataupun golongan iblis yang disuruh manusia untuk mengintai kalian, untuk menyerang kalian, menyelakai kalian, bahkan mereka disuruh untuk membunuh kalian semuanya yang ada di sini. Lah emang kami salah apa? Menurut mereka, kalian ini adalah sumber kekacauan bagi golongan-golongan spiritual yang ada di lingkungan ini. Loh kok bisa? Kami ini nggak bisa apa-apa kok mengacaukan sumber spiritual kayak apa ceritanya? Ya, Jangan itu ngarang. menurut pandangan kamu tidak bisa apa-apa. Lah emang iya kok. Tetapi kenyataannya kamu tidak bisa melihat secara gaib apa yang terjadi di antara tempat ini dan di antara golongan-golongan dukun yang ada di luaran dari tempat ini. Energi mereka dan energi kalian yang ada di sini, yang dimana banyak tercipta golongan-golongan cahaya dari ke atas. Mereka yang sedang melakukan ritual ataupun melakukan lakon ataupun tugas di mana keilmuan yang telah dimilikinya itu berbenturan dengan energi yang ada di sini. Oh. Mereka banyak yang tidak terima. Kodam-kodam mereka banyak yang ditundukkan. Banyak yang hancur ataupun yang melapor kepada ahli spiritual itu. Oh, jadi begitu. Itu ranahnya ranah gaib ya berarti. Ya, Terus ini yang ingin saya tanyakan, saat golongan kamu sampai mungkin ke area wilayah tempat kami ini, saya melihat banyak di media sosial ketika jalur langit itu ditinggikan lah kalau bahasanya. Kalau ini kan sudah suro atau asyuro, udah mendekati puncak malam spiritual. Ketika orang lain berperang dengan keilmuan itu kan tercipta gambaran nyata seperti halnya bola api yang terlempar duar. Ada juga seolah makhluk yang terlempar. Kalau golongan kamu kok gak nampak sama sekali. Gimana ceritanya? golongan kami untuk menampakkan diri kepada kalian kecil. Terus Tetapi golongan kami juga akan melihat golongan-golongan manusia mana yang harus kami tampakkan wujud dari golongan kami. Kalian yang ada di sini itu adalah
orang-orang yang dimana hati kalian selalu berzikir. Kami itu bukan tidak bisa untuk menampaki dari golongan kami, wujud kami kepada kalian. Terus? Tetapi golongan kami pasti akan kalah dengan zikir yang kalian lantunkan di hati kalian. Oh. Itu yang paling inti. Golongan kami itu susah untuk menembus bayangan yang ada di dalam manusia, di mana manusia itu sering berzikir. Oh, jadi begitu? Ya. Gak bisa asal nampak, semua nampak, entah itu bola apinya nampak, itu gak bisa ternyata? Tidak bisa. Karena kami selama ini dimanapun tempat posisinya pemirsa, outdoor kah, indoor kah, nyatanya demit atau gaib itu sendiri jarang nampak ya mas, rekan-rekan? Tetapi kalau suara mungkin ada suara. Untuk suara, untuk sekedar bola api yang seakan-akan kalian mendengar meledak, itu memang nyata keadaannya seperti itu. Meledak, benar meledak. Iya. Dengan apa yang kalian dengar itu berarti energi yang berbenturan dengan energi positif dan negatif itu sangat besar. Energi negatifnya dikalahkan. Sehingga benturan itu menimbulkan suara yang sangat keras. Terus mendekati malam puncak spiritual 10 suro ini, apa saja yang kamu kerjakan sebagai golongan gaib yang fasik? Lebih jelasnya kayak apa? Golongan kami saat-saat ini, bulan-bulan ini, golongan kami lebih sibuk daripada bulan-bulan yang lainnya. Kok bisa? Golongan kami lebih banyak mengeluarkan energi kami, menyalurkan energi kami ke dalam tubuh manusia. Kok bisa begitu? Kenapa bisa seperti itu? Iya, kenapa? Kan saya bertanya. Manusianya lah yang membuat seperti itu. Karena manusia ahli spiritual, entah itu di Jawa ataupun di Nusantara ini semuanya, menganggap bahwa bulan ini adalah bulan di mana keilmuan yang mereka miliki bisa di-upgrade. Keilmuan mereka bisa semakin tinggi. Bisa semakin nyata jika digunakan untuk menyerang manusia ataupun digunakan di fungsi-fungsi lainnya untuk digunakan di manusia yang lainnya. Mereka lebih yakin bahwa bulan ini adalah bulan yang sangat sakral, bulan yang sangat keramat, di mana orang itu mengucapkan A pasti akan terjadi A. Lidahnya seperti lidah api kalau begitu. Ya. Setiap ucapannya hampir menjadi nyata gitu. Oke. Dan di mana ahli-ahli spiritual yang lainnya, seperti dukun, seperti iblis itu yang disuruh menyerang kalian untuk membunuh kalian. Mereka yang punya iblis itu juga meyakini bahwa di bulan ini mereka pasti akan berhasil untuk menumbangkan kalian. Yo kalau entah itu dalam hal membunuh, itu kan sangat jauh kategorinya membunuh. Setidaknya apa yang mereka suruh, entah golongan jin, siluman atau iblis-iblisnya yang disuruh mengintai kalian, setidaknya ketika kalian keluar, sedikit ataupun banyak mereka bisa masuk, menyusup entah itu ke telinga kalian, ke mata kalian, ke pikiran kalian, ataupun bahkan bersembunyi di hati kalian untuk melupakan apa yang harus kalian kerjakan. Na'udzubillahi min dzalik. Pandangan kalian diajak untuk melihat sesuatu yang dilarang di agama kalian. Pikiran kalian diajak-ajak, di mana pikiran kalian diajak supaya tidak fokus dengan apa yang seharusnya kalian jalankan. Ibadah kalian, jika mereka sudah masuk, setidaknya yang saya sebutkan tadi, jika salah satunya sudah bekerja, ibadah kalian, zikir kalian pasti akan terombang-ambing. Itu dampaknya secara nyata kalau begitu. Oke, walaupun nggak saya yakin kalau untuk dicalur sampai membunuh kalian, mereka belum sampai ke rumahnya. Loh, kok bisa begitu, kan mereka sakti?
sakti menurut mereka sendiri. Loh. Menurut kemampuan yang telah dia miliki, dia pelajari. Mereka akan meyakini bahwa mereka sakti di dalam hatinya sendiri. Dengan bantuan dari kodam-kodamnya. Tetapi golongan kami yang di lain dari jalur golongan manusia-manusia itu. Kami disuruh mengintai kalian. Disuruh masuk tubuh kalian. Di mana golongan kami membantu manusia. Di mana manusia itu menciptakan golongan iblis yang baru. Golongan kami juga mendapatkan keilmuan baru dari golongan mbah saya yang keilmuannya lebih tinggi lagi. Kami diberikan tugas untuk menyerang kalian. Terutama apa yang kalian pelajari saat ini. Intinya untuk menggoyahkan iman daripada kami semua, bahkan nanti akan menghancurkan satu persatu gitu. Ya jelas. Akan saya benturkan kalian satu persatu. Itu terserah lah, boleh. Rekan-rekan kalian. Boleh. Perselisihan A, B, C itu mungkin tidak akan ada habisnya pada waktu ini. Ya nggak apa-apa toh. Saya meyakini setiap ranah ujian itu yang mendatangkan Allah. Ya itu pasti. Apapun yang kami lakukan, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan, tidak akan bisa masuk pada kalian. Tetapi jika izin itu turun dan golongan kami diizinkan, pasti golongan kami akan masuk ke tubuh kalian, mengganggu dengan apa yang kami punya, cara apa yang kami punya, dan celah-celah apa yang bisa kami lihat di dalam tubuh-tubuh kalian semuanya. Oke, jelas sekali. Lalu ini sebagai golongan gaib, kalau soal bahasan yang dinamakan dzikir ataupun mengingat daripada Sang Pencipta itu kan banyak sekali sekarang ini. Apa Anda tidak tertarik dengan orang-orang yang mungkin lebih tinggi dudukannya di sisi masalah manusia? Untuk bab berzikir ataupun mengingat Tuhannya, manusia itu memiliki pandangan ataupun mempunyai pemahaman yang berbeda-beda. Terus di mana pemahaman yang tidak sejalur dengan apa yang kalian amalkan saat ini, golongan kami banyak tidak tertarik. Wih, kok bisa begitu lah? Kok bisa seperti itu? Kenapa? Iya, kenapa? Karena apa yang dilakukan manusia di dalam dzikirnya itu sudah salah. Jangan bohong. Tidak ada manfaat di dalam dirinya. Di sisi gaibnya, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Na'udzubillahi min dzalik. Kamu yang berbicara loh. Kalau bohong otomatis terpotong-potong. Jelas. Yang saya ketahui, manusia berzikir, ya berzikir saja. Mengingat apa yang seharusnya diingat, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada embel-embel supaya mereka terlindungi. Ya memang benar berzikir jika sudah dikategorikan, manfaatnya itu banyak. Tetapi jika ada nafsu di dalam berzikir untuk kepentingan di dalam dirinya sendiri, itu yang salah. Oh, jadi begitu ranahnya Mbak Iblis. Oke lah kalau begitu. Terus ngomong-ngomong, beberapa waktu ini ada bayangan gambaran seolah roh manusia datang dengan keilmuan, mungkin keilmuan merogoh sukma atau keilmuan tidur, lalu rohnya gentayang kemana-mana. Beberapa waktu ini ada beberapa bayangan-bayangan dari teman-teman kami. Itu siapa sih? Roh manusia atau bukan? Bukan. Loh, nah itu siapa? Seharusnya kamu sudah pandai menebak kejadian seperti itu. Loh. Dengan apa yang saya ceritakan sejak awal sampai sekarang. Iya. Tidak perlu kamu bertanya bahwa itu roh asli ataupun tidak. Loh. Yang jelas itu bukan. Itu adalah tipuan dari golongan kami yang mengintai di tempat kalian ini. Nah, saya bertanya kan mewakili dari para netizen yang kurang begitu paham kan di situ. Dimana
ketika orang yang berilmu mengatakan bla 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 A sampai Z, di mana dia punya ilmu merogoh sukmonya ngilang atau merogoh-rogoh lah apapun itu ilmunya. Manusia kan langsung percaya. Banyak manusia yang percaya dengan kejadian yang kamu ceritakan seperti itu. Tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka itu sudah ditipu. Ditipu dari golongan iblis yang menjadi kodamnya, ataupun golongan iblis yang ada di luar dari tubuhnya. Mereka seolah-olah bisa meraga sukma, keluar sukmanya dari jasadnya. Tetapi kenyataannya tidak. Golongan iblis itu memberikan gambaran di dalam pikiran mereka seolah-olah jasadnya itu bisa terbang. Seolah-olah ruhnya itu bisa keluar seluruhnya dari jasadnya, terbang kemana-mana. Padahal itu hanya tipuan. Melihat dunia luar secara gamblang dengan keilmuan di dalam roh yang sudah keluar dari jasadnya. Padahal itu tipuan. Gambaran kecil dari golongan iblis yang bekerja di dalam jasad manusia. Oke. Terus ini orang-orang yang mengganggu kami tadi dengan mengirimkan mungkin jin, siluman ataupun bahkan sampai tingkat iblis. Itu ranahnya mereka asli hitam semua atau ada yang hitam terbungkus putih atau yang seperti apa sih di malam hampir puncak 10 suro ini? Intinya orang-orang yang menyuruh kodam-kodamnya untuk menyerang, mengintai kalian. Mereka adalah manusia-manusia yang dimana mereka iri kepada kalian. Dengki kepada kalian. Tidak suka apa yang kalian lakukan. Entah itu seperti halnya kamu berbicara kepada saya, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya yang bersifat baik di tempat ini, yang dimana kegiatan itu menjalur kepada ajaran dari guru kamu. Mereka tidak suka. Nggak suka. Mereka beranggapan bahwa apa yang kamu lakukan, ataupun kalian-kalian yang sudah melakukan kegiatan yang ada di sini, mereka menganggap bahwa kalian hanya mencari muka saja. Kami udah punya muka, cari muka lagi tuh gimana? Pakai topeng kan? Kalian hanya ingin mendapatkan simpati dari manusia-manusia yang melihat apa yang kalian lakukan di sini. Karena apa? Mereka sudah diselimuti hati yang sudah hitam. Astagfirullahaladzim. Golongan iblis yang sudah menyatu di dalam hatinya. Jadi begitu ya? Oke. Mereka tidak rela jika ajaran kalian yang ada di sini itu tersebar luas kepada manusia-manusia yang lainnya. Mereka ingin menghentikan bahwa ajaran yang dibawa dari guru kamu sampai ke atasnya itu berhenti sampai di sini dengan jalur-jalur yang kalian tempati sekarang. Kalau kamu berdusta ya ketahuan dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon aktif bantu ditarik salah satu makhluk gaib yang paling kuat yang mengganggu di area tempat ini, yang seolah menjadi bayangan seseorang manusia yang paling kuat. Ketarik ke tangan saya. Masuk. Langsung bangkit. Sallallahu alaihi Muhammad. Haha. Ini siapa ini? Golongan apa? Saya. Siluman setengah iblis. Wih, siluman setengah iblis. Pakai endas beling berarti kamu. Dari mana kamu? Mbak siluman setengah iblis? Depan. Kenapa di depan? Ngapain? Terserah saya. Assalamualaikum. Aktif. Lebih aktif. Berlipat-lipat. Jutaan berlipat. Sallallahu alaihi Muhammad.
diringkus, dihajar kalau dia berdusta. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya tidak berdusta. Dari mana kamu? Saya dari depan. Asal muasalnya dari mana? Katakan jujur. Ya. Kalau bertanya itu yang jelas. Saya jelas. berasal dari depan. Asalmu dari mana sebelum kamu di depan? Sana. Sana mana? Timur. Timurnya mana? Timur, Jawa Timur. Udah ngapain sampai sini? Ada masalah apa di tempat ini? Disuruh. Siapa yang nyuruh? Mereka manusia yang nyuruh. Iya manusia. Mana mungkin golongan jin? Kan tidak mungkin. Loh, padahal mereka manusia, tahu bahwasanya membunuh manusia itu berdosa loh. Manusia mana yang tidak tahu membunuh manusia itu berdosa? Tahu semuanya. Tetapi di mana manusia itu sudah bersekutu dengan golongan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Dosa juga tidak dianggap di dalam mereka. Dosa itu urusan nanti jika sudah mati. Assalamualaikum. Aktif. Saya mau dengan izin beliau berusaha Sang Hyang Nur Cahaya aktif. Bantu langsung diperintah dengan perintah yang paling inti. Masuk perintah ini. Panggil pasukan tempat ini siapapun, jin, siluman atau iblis. Kamu yang memiliki kewenangan. Iya, tenang saja, tidak usah marah-marah kamu. Nanti akan saya ambil semua. Sekarang saya nggak marah-marah saya. Panggil. Sekarang perintah itu otomatis sudah masuk. Kamu kalau memang semakin tinggi kedudukanmu berubah jadi yang sesuai. Jadi berikan dari Tuhanmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah ini. Tuanmu ambil rohnya. Wah, ya tidak bisa. Kenapa gak bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon dengan izin beliau berusaha Sang Hyang Nur Cahaya ruangan aktif. Bantu dihancurkan seluruh benteng, pagar, pelapis, pelindung setiap roh. Bisa kamu? Tidak bisa kamu. Saya nggak bisa, yang bisa itu Allah. Dihancurkan seluruhnya. Yang melapisi tubuhnya dari jin, siluman, setan, iblis manapun mendapat perintah untuk menggerogoti seluruh roh dan jasadnya secara nyata. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon dengan izin beliau guru saya Sang Hyang Nur Cahaya dibantu ditarik semua roh dan sukma dari dukun-dukun yang menyerang tempat kami, baik dari dukun atau golongan hitam dibungkus putih. Roh sukmanya ketarik seluruhnya, didatangkan di tangan kanan saya. Wah, Masuk bangkit. Ditarik semuanya sampai ke sumber-sumber yang lain. Semua roh, siapapun orang yang mengganggu melalui perantara malaikat tasbih merah semak saya mohon dengan izin beliau guru saya. Langsung ditarik rohnya semuanya, didatangkan di tangan kanan saya. tanganku. Wis apa? Hahe. Kamu siapa? Tanganku kowe. Iya toh kamu jual tak beli toh tak bayar total. Pateni kowe. Ora apa-apa saiki. Kamu atau saya yang mati? Ya. Apapun yang selama ini membantu kamu, Sin. Gantian sing nyerang maju bareng-bareng. Duh, bareng-bareng gimana? Temanmu di mana temanmu? Aja nyerang cek kowe. Aja dibentengi awakmu. Weh, yang bentengi siapa? Ngakno kabeh, Cik. Kilo makan ndi wis. Tani kowe. Age, jam-jaman kesuwen ah. Ilmu yang kamu panjatkan itu
Engko sik, kowe ojo kakek ngomong aku tak nyerang sik dirasakno sik. Ya, monggo, monggo, monggo. Ini kabeh. Ilmu-ilmu gosok ning omah rene kabeh. Senjata-senjata aku rene kabeh. Perisai otomatis membentengi, langsung dikembalikan. Assalamualaikum, dikembalikan ke dalam rohmu dan jasadmu. Oh Allah. Assalamualaikum. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktif. Bantu langsung ilmu-ilmu yang dia miliki sekarang juga menggerogoti, cabut semuanya. Cabut, saya mohon. Assalamualaikum. Kanak wis kondo mau tak nyerang sik. Dirasakno sik malah mbok antem ning aku. Loh, ditunggu kesuwen kok. Kelamaan kamu ini. Aduh. Kamu orang terkenal. Ora. Kamu orangnya siapa? Balik nasi aku. Kembali normal, sehat. Sallallahu ala Muhammad. Aku kurang terkenal. Terus. Tapi akeh sing moro ning aku. Wih. Jabat-jabat Jawa Timur ku akeh sing moro ning aku. Haha. Duitnya sampai akeh berarti ya? Oh. Wih. Ki apa? Buat apa uang banyak-banyak tapi kamu sendiri nggak menikmati? Kono sapa ra tak nikmati. Yang menikmati siapa? Istrimu? Kabeh. Bojoku, anakku, aku. Tapi apa gak kasihan kamu melakukan hal seperti itu? Ora, penting duit. Tak gonye volonte. Wih. Sekarang itu apa yang kamu kerjakan selama ini rasakan ya? Apa kok sih? Wes monggo. Piye? Wes ngene ae. piye? Aku wis ngerti kowe gurune sapa. Terus apa Aku monggo? tak wis ra usah nyerang-nyerang kowe. Wih. Nek engko ono sing teko aku, mbah iku balanem. Wis ora urus aku ora bakal nyerang iki nek. Terus. Ngono ae. Kok enak gitu? Ini Mas Dam Sesat itu siapa lagi selain kamu? Terlihat semua itu. Oh Allah. Ana wong pitu. Dukun papat karo aku 5. Si loro? Sing loro iku kiai. Kiai gede ning Jawa Timur. Wih. Tapi durung idovine. Yaudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sik. Dengan izin. Sik. Aku ditokno sik. Neng ndi? Iki sing 6 urus sono ae. Saya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye carane metu iki? Aktif powernya berlipat-lipat. Dibantu, dicabut dihubungkan dengan malaikat pencabut amal dari setiap roh, jasad dari dukun ataupun orang-orang yang dianggap sebagai yang Mas Dam Sesat raga mediator ini. Semuanya terhubung dengan Sallallahu alaihi Muhammad. Aku mulai panas kabeh iki mbok apakno aku. Wih, diobong berarti dibakar. Aku tak metu sik. Sing nemu sono wae. Sebentar. Terhubung. Iki tempat gon metune ning ndi iki? Tangan kanan saya dibantu langsung ditarik cabut. Ketarik ke tangan saya seluruhnya, siapapun orang-orang itu, bertitel apapun orang-orang tersebut. Masuk. Tuh. Langsung bangkit. Yang lain Sallallahu alaihi Muhammad, yang paling sakti bangkit. Anda hebat. Anda siapa? Seorang syekh itu. Syekh kiwa saya tangan. Bisa berbicara.
Atau dibuat bisu selamanya? Sudah. Diwata kaji nih. Bumi gonjang-ganjing atau apa? Gonjang-ganjing rondo atau apa? Itu anunya. Sudah. Tidak usah mencampuri apa yang kami lakukan. Weh, siapa yang mencampuri ya? Kamu mengganggu kami semua, ya udah toh. Itu urusan kami. Kami tidak terima. Lah kenapa enggak terima? Dengan kalian dan dengan guru kalian. Kamu ada hubungannya dengan orang-orang ini? Itu murid saya. Weh. Ya sudah. Iblis yang membantu kamu selama ini. Assalamualaikum. Malaikat yang tasbih merah aktif. Dibantu disambungkan langsung. Dan juga malaikat Zabaniyah, malaikat sama dengan jin berusia. Cabut roh idofi, cabut semua dalam tubuh dari siapa Mas raga mediator ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa yang kami kirim kepada teman-teman kami seluruhnya yang membuat efek apapun di pikiran, di raga, dan di jiwa atau rohani kami seluruhnya dikembalikan dengan perintah dari beliau guru saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kembali semuanya. Jantungmu sekarang juga. Saya mohon sebuah senjata pedang yang digunakan untuk memenggal leher. Kelak saya mohon dengan izin beliau sang yang percaya. Sekarang rasakan dengan energi. Sallallahu alaihi Muhammad. Tembus jantung. Sholat terbelah rohmu hingga jasad nyata. Menancap. Siapapun kamu, berapapun kamu, rohmu dalam raga media tadi merasakan semua nyata. Langsung ditambah power jurus peretas jantung dengan kekuatan berjuta-juta triliun kali lipat, dilipatkan berlipat-lipat tembus ke jantung masing-masing orang. Pecah dadanya masing-masing. Semakin jebol. Buatanmu, kenikmatanmu sekarang juga tidak akan merasakan kenikmatan sedikit pun. Saya mohon. Langsung dicabut semuanya. Bantu cabut. Tarik ke tangan saya. Kembali. Langsung juga tambah power jurus kempelang jaga dengan kekuatan berjuta-juta kali lipat, menghancurkan ragamu, rohmu, jiwamu, semuanya sampai ke pikiranmu juga. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Pecah dadamu jebol. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak bisa bangun, nyata hijrah ke jasadnya secara nyata. Dipindahkan malaikat tasbih merah semua ini. Saya mohon izin beliau guru saya sang yang menurut saya nyata. Teman-temanmu, gurumu, siapapun, muridmu yang selama ini menjadi kami juga dan teman-teman kami di sini rasakan berlipat-lipat jurus peretas jantung
dan kekuatan berjuta triliun kali lipat tembus ke jantung masing-masing, jebol dadanya. Saya mohon dengan izin beliau guru saya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Efek di dalam tubuh teman-teman kami semua langsung diuapkan keluar, menguap dan terlempar ke tempat asalnya. Ya di depan, di pintu, dan efek-efek lain ilah rohi dan bekerja. Assalamualaikum. Jika kamu masih diberikan kesempatan semua, jika kamu masih mengganggu, rasakan nanti apa yang kamu tanam akan kamu tuai. Seperti halnya apa yang kamu pahami, Sabtu Palon lagi janji, sekarang menagih janji kepadamu. Sallallahu alaihi Muhammad. Iblis, jin, siluman fasik dalam jasad raga mediator ini, dari ujung kepala, pikiran, telinga, mata, tangan, kaki, semua bergabung menjadi satu. Menggerogoti roh masing-masing dalam raga mediator ini selain raga, roh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon dengan izin datang dua rantai, masuk dikat dengan rantai ini memanjang manis. Terantai, semakin terantai. Iblis, jin, siluman dan semua roh dan raga mediator ini dari ujung kaki sampai ujung kepalanya terantai total, dan kotoran dan racunnya dan efek langsung terantai. Sallallahu alaihi Muhammad. Dilempar ya di dadanya mediator juga langsung terantai semua, terus dilempar ke tempat asal. Efeknya menghilang, efek-efeknya dihilangkan semuanya. Sisa efek panas atau efek benturan pun semuanya hilang. Pikiran-pikirannya juga hilang. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya? Oke. Alhamdulillah pemirsa. Begitulah sedikit adanya dialog kami di kesempatan kali ini, di mana esensi hakikat mendekatinya malam puncak spiritual 10 Syuro di tahun ini, di mana ini pengalaman nyata yang kami alami, dan semoga saja dari pengalaman ini bisa digunakan untuk kita sebagai pribadi manusia untuk iktibar ataupun sebuah wawasan pembelajaran. Lebih-lebih kita pun saling menjaga sesama manusia, dan semoga saja tidak mudah terhasut daripada bisikan iblis untuk mengajak ke ranah perpecahan, apalagi sampai meranah sampai permusuhan. Itulah cara-cara daripada iblis menyesatkan dan menjerumuskan manusia. Dan juga beberapa dari pemirsa jika menyimak intens bahwasanya tatkala malam puncak spiritual yang pasti yang perlu diketahui dari pemirsa yaitu tetap laksanakan ketaatan pada Allah, ibadah itu yang paling penting. Jangan melakukan yang tidak sesuai yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ataupun apa yang tidak diajarkan oleh daripada guru yang sesuai. Itu saja dari kami. Dari konten ini, jika banyak kekurangan itu mutlak atas kesalahan kami sebagai manusia. Jika ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, ranahnya. Karena semua yang terjadi itu atas izin dan kehendak Allah. Yang pasti begitu. Dan juga
yang pasti jika menurut pandangan kita manusia, nah itu benar. Belum tentu itu benar menurut Allah. Dan jika menurut pandangan kita manusia itu salah, belum tentu menurut Allah itu salah. Jadi tetap bijak menyikapi ataupun menilai sesuatu itu ya dengan bijak. Itu saja. Salam dari kami yang muda, yang berkarya. Semoga kita selalu bahagia dan juga selalu diizinkan untuk berzikir, Amin. melaksanakan kegiatan taat pada perintah Allah. Itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.